Halo sobat sehat semua. Kembali lagi bersama saya Nurse Yusril Mahendra. Kali ini kita akan bicara terkait bagaimana ciri-ciri bangsa yang sehat. Karena biasanya kita selalu memperingati Hari Kesehatan Nasional setiap tahun, tanggal 12 November. Insya Allah sebentar lagi akan peringati juga Hari Kesehatan Nasional. Kalau kita bicara bangsa yang sehat atau masyarakatnya yang sehat, maka kita pasti bukan hanya berpikir terkait bagaimana masyarakatnya sehat, tapi bagaimana masyarakatnya itu terbebas dari penyakit menular, penyakit mental, depresi, stres, dan lain-lainnya. Itu yang harus kita perhatikan, bagaimana bangsa itu menjadi bangsa yang sehat. Selanjutnya, ciri yang pertama, bangsa yang sehat adalah angka penyakit menular menurun. Selanjutnya adalah angka pembunuhan atau angka bunuh diri dalam bangsa itu adalah menurun. Angka stunting juga menurun. Ciri yang kedua bangsa yang sehat adalah bangsa yang memiliki lingkungan yang bersih dan aman. Bersih bukan hanya kita bicara mengenai lingkungan saja yang bersih, tapi yang harus kita perhatikan adalah udaranya bersih, polusinya rendah, lingkungannya bersih, terus aturan sampahnya terkelola dengan baik. Masyarakat memiliki lingkungan yang sirkulasi udaranya sehat dan menghirup udara dengan bebas dan segar. Poin yang ketiga adalah memiliki sistem kesehatan yang kuat. Salah satunya adalah kita memiliki tenaga kesehatan yang cukup dan merata serta kompeten. Selanjutnya, fasilitas kesehatannya terjangkau, mudah, dan cepat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana kita itu harus cepat ketika ada darurat, ketika ada kecelakaan atau ada orang yang kardiak arrest di tengah jalan, atau bagaimana kita memiliki kesehatan yang cepat dan tanggap terhadap peristiwa tersebut. Poin yang keempat adalah masyarakat peduli terhadap pola hidup sehat. Apa yang dimaksud masyarakat peduli dengan hidup sehat adalah masyarakat rutin olahraga minimal seminggu 2 kali atau 3 kali. Yang selanjutnya, masyarakat peduli terhadap makanan yang bergizi. Itu adalah bagaimana masyarakat memiliki badan yang sehat. Itu adalah pola hidup masyarakat yang peduli terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya adalah masyarakat rutin cek kesehatan tiap bulan minimal. Kenapa? Kalau angka cek kesehatan rutin setiap bulan meningkat masyarakat, nah itu di sana masyarakat sudah mulai sadar bahwa kehidupan yang sehat adalah sangat penting untuk kita jaga. Yang keenam adalah pendidikan dan ekonomi stabil. Jadi kalau kita ingin menjadi suatu bangsa yang sehat dan maju, maka pendidikan dan kesehatannya juga harus maju. Apa yang harus kita lakukan adalah kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita itu dari sejak dini, tidak menunggu dewasa. Kenapa? Karena kesehatan itu harus dibangun dari sejak dini. Mulai dari kita ingin yang namanya makan yang sehat, bergizi dan sebagainya. Jadi kita harus edukasi kepada anak-anak kita mulai sejak dini. Selanjutnya adalah kekuatan ekonomi. Ekonomi itu sangat penting. Bagaimana masyarakat itu ingin berobat, ekonominya bagus. Ingin membeli makanan yang bergizi, punya yang namanya uang. Kalau ekonomi anjlok, maka secara otomatis kesehatan juga anjlok. Kenapa? Karena ketahanan suatu negara atau bangsa yang akan menjadi sehat karena ekonominya stabil dan pendidikan juga stabil. Jadi ini tidak bisa dipisahkan keduanya. Jadi ekonomi dengan pendidikan itu harus sejajar, agar bagaimana mereka berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan menjadi suatu bangsa. Saya logikakan kalau pendidikan sebagai kaki kanan, ekonomi sebagai kaki kiri, maka dua-duanya harus berjalan dengan baik. Maka ketika kita sudah berjalan dengan baik, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Bagaimana bangsa ke depan akan menjadi bangsa yang maju. Poin yang kelima adalah kesehatan mental terjaga. Jika angka orang depresi menurun, angka orang stres turun, angka orang bunuh diri turun. Terus selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa menjaga kesehatan mentalnya, mulai dari lingkungan kerja, lingkungan sosialnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, mereka baik. Maka itu adalah salah satu bagaimana menjadi bangsa yang sehat. Karena mental itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang terakhir adalah poin yang ketujuh. Poin yang terakhir adalah kita harus tanggap terhadap bencana dan pandemi. Misalkan ada suatu pandemi atau bencana, maka kita harus tanggap
dan pemerintah harus cepat respon, tidak menunggu ini dan itu, harus cepat datang ke lokasi bagaimana untuk menyelamatkan warga yang mengalami bencana atau mengalami pandemi itu sendiri. Maka penting kita sebagai bangsa berpikir, apakah dari ke-1 dan ke-7 poin ini apakah sudah ada ciri-ciri untuk menjadi bangsa yang sehat ke depan? Kita mari letakkan komen Anda di YouTube saya, bagaimana Anda berkomen dan bagaimana Anda melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Maka tulislah komentar apakah dari 1 dan 7 ini sudah ada dalam negara kita. Apa yang saya bicarakan dari tadi adalah bangsa yang sehat adalah bangsa yang memiliki masyarakat yang sadar dan menyadari bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting, dan masyarakatnya juga memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kecerdasan yang tinggi, dan masyarakatnya pula selalu memperhatikan dirinya bagaimana kehidupan ke depan lebih baik. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana ekonomi, ketahanan ekonomi bangsa kita tetap harus terjaga dan harus ditingkatkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.